Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Bayangkan kamu sedang berjalan di taman yang penuh pepohonan. Daun-daun hijau bergoyang, ranting-ranting kecil menari tertiup angin. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak pelan di antara dahan. Kamu hampir tidak menyadarinya, tapi ternyata ada seekor hewan kecil dengan mata yang bisa berputar ke arah berbeda. Dialah bunglon, si ahli penyamar dunia hewan. Bunglon terkenal dengan satu kemampuan super yang membuat banyak orang kagum. Mereka bisa mengubah warna tubuhnya. Dari hijau ke coklat, lalu tiba-tiba muncul bercak kuning, bahkan kadang biru menyala. Seolah-olah kulitnya adalah kanvas hidup yang bisa dilukis ulang kapan saja. Tapi, tunggu dulu. Apakah bunglon berubah warna hanya untuk menghibur kita? Apakah mereka melakukannya hanya supaya terlihat keren? Tentu saja tidak. Perubahan warna pada bunglon punya alasan penting, dan justru menjadi bagian dari cara mereka bertahan hidup. Bayangkan kalau kamu bisa mengubah warna baju dalam sekejap. Saat berada di tengah pepohonan, bajumu otomatis jadi hijau. Ketika di tanah, langsung berubah jadi coklat. Kalau kamu ingin bilang aku sedang marah, atau aku ingin terlihat kuat, bajumu akan menyala terang. Nah, begitulah kira-kira kehidupan seekor bunglon. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana proses ajaib ini terjadi, mari kita kenalan dulu dengan bunglon. Mereka bukan hanya reptil biasa. Mata mereka bisa bergerak ke dua arah yang berbeda, lidahnya panjang dan cepat seperti peluru karet, dan tentu saja, kemampuan ikoniknya. Mengganti warna kulit bunglon adalah bukti betapa luar biasanya alam dalam menciptakan cara bertahan hidup yang unik. Mereka tidak punya cakar tajam seperti elang, tidak punya racun seperti ular, dan tidak bisa berlari sekencang kuda. Tapi mereka diberi senjata rahasia. Kemampuan untuk menyatu dengan lingkungan. Jadi, ketika kamu melihat bunglon di pohon, jangan anggap itu sekadar hewan lucu. Anggaplah dia sebagai ninja kecil yang sedang beraksi, menggunakan warna tubuhnya untuk bersembunyi, berkomunikasi, bahkan mengatur tubuhnya sendiri. Kalau kita perhatikan bunglon dari jauh, kebanyakan warnanya terlihat hijau atau coklat. Warna ini sebenarnya adalah warna dasar kulit mereka, ibarat cat dasar di kanvas sebelum dilukis dengan warna-warna lain. Tapi, pernahkah kamu bertanya, kenapa warna dasarnya hijau atau coklat? Jawabannya sederhana. Karena dua warna itu adalah warna yang paling sering ada di alam. Hijau dari dedaunan dan coklat dari tanah serta batang pohon. Dengan warna dasar ini saja, bunglon sudah bisa lumayan menyatu dengan lingkungannya. Bayangkan begini, kamu memakai kaos hijau lalu berdiri di tengah pepohonan. Dari jauh, tubuhmu pasti lebih sulit terlihat, bukan? Nah, bunglon sudah punya baju kamuflase alami itu sejak lahir. Namun jangan salah, warna dasar bukan berarti warna yang tetap sama seumur hidup. Bunglon bisa mempertebal atau memudarkan warna dasarnya sesuai kebutuhan. Jadi, hijau bisa terlihat lebih terang, atau coklat bisa tampak lebih gelap. Kulit bunglon seperti layar hidup yang bisa diatur kontras dan pencahayaannya. Warna dasar ini berasal dari pigmen alami dalam sel kulit bunglon. Pigmen adalah zat pemberi warna, mirip seperti tinta di dalam spidol. Jadi setiap bunglon sudah membawa paket cat bawaan tubuhnya. Dan paket cat inilah yang nanti akan dipadukan dengan trik cahaya dan sel khusus di kulit mereka. Kalau hanya dengan warna dasar saja bunglon sudah bisa cukup menyamar, bayangkan betapa hebatnya kalau semua lapisan kulit dan sel khususnya bekerja bersama. Itulah yang membuat bunglon bisa terlihat hijau daun di satu waktu, lalu mendadak berubah jadi coklat ranting hanya dalam hitungan detik. Di tahap ini, kita bisa membayangkan bahwa warna dasar adalah pondasi. Sama seperti pondasi rumah yang menentukan bentuk awal bangunan, warna dasar menentukan latar belakang penampilan bunglon, sebelum warna lain ikut bermain. Sekarang bayangkan kulit bunglon seperti sebuah kue berlapis. Dari luar kelihatannya sederhana saja, tapi kalau kita iris dan lihat lebih dalam, ternyata ada banyak lapisan dengan fungsi yang berbeda-beda. Dan disinilah rahasia perubahan warna bunglon tersembunyi. Kulit bunglon tidak hanya sekadar kulit biasa. Di dalamnya ada lapisan-lapisan sel khusus yang bekerja sama layaknya tim seniman. Ada yang bertugas memberi warna, ada yang memantulkan cahaya, bahkan ada yang seperti lampu sorot kecil untuk menambah efek tertentu. Lapisan paling atas kulit bunglon tipis dan bening, seperti kaca jendela.
Lewat lapisan inilah kita bisa melihat semua warna yang muncul dari bawah. Jadi, kulit bagian atas bukan pencipta warna, melainkan lebih seperti jendela transparan tempat warna-warni itu ditampilkan. Di bawahnya, barulah terdapat lapisan sel ajaib bernama kromatofor. Lapisan ini penuh dengan pigmen atau zat pewarna alami. Ada pigmen merah, kuning, dan coklat. Pigmen-pigmen ini bisa berubah bentuk, melebar, atau mengecil. Ibarat balon warna yang bisa dipompa dan dikempiskan, sehingga warnanya tampak lebih jelas atau justru samar. Lebih dalam lagi, ada lapisan iridofor, yang berisi kristal kecil-kecil mirip kaca atau cermin mikroskopis. Kristal inilah yang bisa memantulkan cahaya biru dan putih. Kalau cahaya ini bertemu dengan pigmen dari kromatofor, maka terbentuklah kombinasi warna baru. Misalnya pigmen kuning bertemu pantulan biru, hasilnya terlihat hijau. Dan jangan lupa, ada juga lapisan melanofor yang berisi pigmen gelap. Lapisan ini berperan seperti tombol kontras. Kalau melanin naik ke permukaan, warna bunglon akan tampak lebih gelap. Kalau turun, warnanya akan lebih terang. Keren, kan? Jadi sebenarnya warna bunglon bukan sekadar muncul begitu saja, melainkan hasil kerja sama beberapa lapisan kulit. Persis seperti orkestra musik, ada pemain biola, piano, drum, dan semua harus main serempak agar menghasilkan melodi indah. Kalau dilihat dari luar, memang seolah-olah bunglon bisa berganti warna dengan mudah. Tapi di balik itu, ada proses biologis yang rumit di dalam kulitnya, di mana sel-sel kecil bekerja sama dengan sempurna. Dan inilah yang membuat bunglon jadi makhluk unik. Kulitnya bukan hanya pelindung tubuh, melainkan juga layar hidup yang bisa menampilkan berbagai warna sesuai kebutuhan. Bayangkan kamu sedang memegang sebuah kuas cat. Dengan kuas itu, kamu bisa memberi warna merah, kuning, atau coklat di atas kanvas. Nah, di dalam tubuh bunglon ada sel khusus yang berfungsi seperti kuas cat ini. Namanya adalah kromatofor. Kromatofor adalah sel pigmen, sel yang berisi zat pewarna alami. Di dalamnya ada pigmen berwarna merah, kuning, dan coklat. 3 warna sederhana ini adalah bahan dasar, yang nantinya bisa dipadukan dengan cahaya untuk menghasilkan berbagai macam kombinasi warna lain. Cara kerja kromatofor sangat menarik. Sel ini bisa melebar atau mengecil, hampir seperti balon yang dipompa dan dikempiskan. Saat sel melebar, pigmennya menyebar ke seluruh permukaan, sehingga warna terlihat lebih jelas. Misalnya, kalau pigmen merah melebar, kulit bunglon akan terlihat lebih merah menyala. Sebaliknya, kalau sel mengecil, pigmennya terkumpul di tengah, dan warnanya jadi samar, atau bahkan nyaris tak terlihat. Jadi, dengan hanya memperbesar dan memperkecil ukuran kromatofor, bunglon bisa mengatur intensitas warna pada tubuhnya. Keren ya? Seolah-olah mereka punya tombol volume warna di kulitnya. Tapi, kromatofor tidak bekerja sendirian. Ia seperti pemain biola dalam sebuah orkestra. Biola memang penting, tapi untuk menciptakan musik indah, dibutuhkan alat musik lain. Kromatofor bekerja sama dengan sel-sel lain di bawahnya, seperti iridofor dan melanofor. Namun tanpa kromatofor, warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan coklat tidak akan pernah muncul. Nah, coba bayangkan bunglon jantan yang sedang bertemu lawannya. Kromatofor merahnya melebar, pigmen kuning ikut muncul, hasilnya tubuhnya jadi oranye terang. Ini adalah sinyal bahwa dia sedang menunjukkan keberanian. Lawan yang melihat warna terang itu biasanya akan berpikir 2 kali untuk mendekat. Atau sebaliknya, saat bunglon merasa tenang dan santai di dahan pohon, kromatofor coklat bisa lebih aktif, membuat warnanya menyatu dengan batang pohon. Aman, tenang, dan nyaris tak terlihat. Dengan kata lain, kromatofor adalah alat komunikasi warna. Bunglon bisa berbicara dengan tubuhnya hanya dengan mengubah sel pigmen ini. Hebat, kan? Kalau tadi kita sudah kenalan dengan kromatofor, si sel pewarna alami yang membawa pigmen merah, kuning, dan coklat, sekarang mari kita bertemu dengan partner kerjanya yang tidak kalah penting, iridofor. Iridofor bukan membawa warna, melainkan membawa cahaya. Bayangkan iridofor seperti ribuan cermin kecil yang tersusun rapi di dalam kulit bunglon. Cermin-cermin ini terbuat dari kristal mikroskopis yang bisa memantulkan cahaya. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Saat cahaya matahari menyinari bunglon, kristal-kristal di iridofor akan memantulkan warna tertentu, terutama biru dan putih. Dan kalau pantulan ini bercampur dengan pigmen dari kromatofor di atasnya, akan muncul warna-warna baru. Contohnya begini, kalau iridofor memantulkan biru, lalu bertemu dengan pigmen kuning dari kromatofor, hasilnya tampak hijau. Kalau memantulkan putih lalu bercampur dengan pigmen merah,
Kulit bunglon bisa terlihat merah muda cerah, dan kalau cahaya biru dipantulkan tanpa campuran pigmen, muncullah warna biru murni yang sering membuat bunglon terlihat begitu eksotis. Jadi, iridofor ini bisa dibilang adalah efek spesial alami dalam tubuh bunglon. Mereka tidak hanya bergantung pada pigmen, tapi juga memanfaatkan cahaya sekitar untuk menciptakan kombinasi warna yang lebih beragam. Bayangkan saja, seperti ketika kamu menyalakan lampu sorot di sebuah panggung. Lampu itu tidak punya warna sendiri, tapi begitu diarahkan ke kostum penyanyi, warnanya jadi tampak berbeda-beda. Begitu juga dengan iridofor, mereka membuat pigmen terlihat lebih hidup dan bercahaya. Tidak hanya itu, iridofor juga bisa mengatur pantulan cahaya sesuai kebutuhan. Kalau bunglon ingin terlihat lebih terang, kristal di dalam iridofor akan memantulkan lebih banyak cahaya. Sebaliknya, kalau ingin lebih gelap atau samar, pantulannya akan dikurangi. Keberadaan iridofor menjadikan bunglon tidak sekadar hewan berwarna, tapi benar-benar seperti seniman cahaya alami. Warna mereka bisa berkilau, berpendar, dan berubah-ubah seakan-akan tubuhnya adalah lukisan hidup yang bisa bergerak. Kalau manusia berbicara dengan kata-kata, bunglon berbicara dengan warna. Ya, benar sekali. Perubahan warna pada bunglon bukan hanya sekadar trik sulap untuk menyamar, tapi juga menjadi bahasa rahasia yang dipakai untuk berkomunikasi dengan sesama bunglon. Bayangkan begini, ada dua bunglon jantan yang bertemu di satu dahan pohon. Keduanya ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat dan siapa yang berhak atas wilayah itu. Mereka tidak berkelahi duluan. Sebagai gantinya, mereka mulai pamer warna. Satu bunglon mengubah tubuhnya menjadi hijau terang bercampur oranye, sementara yang lain berubah menjadi coklat gelap dengan corak mencolok. Dari warna-warna itu, mereka saling membaca sinyal. Aku kuat, jangan macam-macam denganku. Tidak hanya untuk menantang, warna juga digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis. Bunglon jantan yang sedang ingin menarik hati betina akan menampilkan warna tubuh paling indahnya, biasanya lebih cerah dan kontras. Warna ini seperti pakaian pesta mereka, semacam cara untuk bilang, lihat aku sehat, aku kuat, dan aku calon pasangan yang baik. Sebaliknya, bunglon betina juga bisa memberikan respon lewat warna tubuhnya. Kalau dia tertarik, warnanya bisa berubah menjadi lebih lembut. Tapi kalau tidak, warnanya bisa menjadi gelap, seolah-olah berkata, jangan ganggu aku. Bahkan, warna juga bisa menandakan suasana hati. Bunglon yang merasa tenang biasanya akan menunjukkan warna hijau atau coklat yang lembut, menyatu dengan lingkungan. Tapi ketika stres atau terancam, warnanya bisa berubah menjadi lebih gelap, atau bahkan bercak-bercak kontras, seakan-akan tubuhnya sedang berkata, aku takut. Jangan dekati aku. Luar biasanya, semua komunikasi ini terjadi tanpa suara sama sekali. Tidak ada teriakan, tidak ada panggilan. Hanya lewat perpaduan pigmen, cahaya, dan lapisan kulit mereka. Bunglon benar-benar menggunakan tubuhnya sebagai papan pesan hidup. Bisa dibilang, kalau manusia punya WhatsApp atau SMS untuk berkirim pesan, bunglon punya WhatsApp alami berupa warna tubuh. Dan yang menarik, hanya sesama bunglon yang benar-benar paham arti warna itu. Pernahkah kamu bermain petak umpet? Kalau iya, kamu pasti tahu bahwa semakin pandai bersembunyi, semakin kecil kemungkinan kamu ditemukan. Nah, bunglon juga punya permainan petak umpet sendiri di alam, tapi dengan taruhannya jauh lebih serius, hidup dan mati. Bunglon adalah hewan yang relatif lambat. Mereka tidak bisa berlari cepat seperti kadal lain, tidak punya gigi besar untuk melawan pemangsa, dan tidak punya racun seperti ular. Jadi bagaimana caranya mereka bertahan hidup? Jawabannya ada pada kemampuan luar biasa, kamuflase. Ketika bunglon berada di ranting pohon, ia bisa mengubah warna kulitnya menjadi coklat kusam, hampir sama dengan warna kayu. Kalau ia merayap di dedaunan hijau, kulitnya bisa berubah jadi hijau segar yang menyatu dengan daun di sekitarnya. Dari jauh, pemangsa seperti burung atau ular akan kesulitan membedakannya dari lingkungan. Bayangkan seekor burung pemangsa sedang terbang di atas pohon. Matanya tajam, mencari mangsa kecil di bawah. Ia melihat ke arah dahan, tapi bunglon sudah lebih dulu menghilang dengan mengubah warnanya menjadi sama dengan ranting. Burung itu pun melintas begitu saja tanpa sadar ada ninja kecil yang sedang berdiam di sana. Kamuflase ini bukan hanya soal meniru warna lingkungan, tapi juga soal meminimalisir pergerakan. Bunglon biasanya bergerak sangat pelan, seolah-olah menyatu dengan gerakan angin di antara daun. Jadi bukan hanya warnanya yang menipu mata, tapi juga gaya geraknya yang membuatnya semakin sulit terlihat. Hebatnya lagi, kemampuan menyamar ini bisa disesuaikan dengan situasi.
Saat bunglon berada di tanah berpasir, warnanya bisa lebih gelap mendekati coklat. Kalau berada di pohon dengan lumut hijau, tubuhnya bisa berubah menjadi hijau dengan corak bercak-bercak. Semua itu membuat bunglon seperti ahli penyamaran kelas dunia. Namun perlu diingat, tidak semua perubahan warna bunglon adalah untuk kamuflase. Kadang, orang salah paham dengan mengira bunglon selalu berubah warna untuk menyatu dengan lingkungan. Padahal seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, mereka juga berubah warna untuk berkomunikasi atau bahkan untuk mengatur suhu tubuh. Tapi tetap saja, fungsi menyembunyikan diri adalah salah satu senjata utama yang membuat bunglon bisa bertahan hidup di tengah hutan, di antara predator yang lebih besar dan lebih kuat. Coba bayangkan kamu sedang berada di bawah terik matahari siang hari, up here near cold labrador. Mungkin mencari tempat teduh, minum air dingin, atau melepas jaket supaya tubuh tidak kepanasan. Sebaliknya, saat cuaca dingin, kita pakai jaket tebal atau duduk dekat sumber panas supaya tubuh tetap hangat. Nah, bunglon juga menghadapi masalah yang sama. Bagaimana cara menjaga suhu tubuh mereka tetap seimbang? Bedanya, bunglon tidak bisa memakai baju atau masuk ke ruangan ber-AC. Mereka hanya mengandalkan satu trik alami, mengubah warna kulitnya. Ketika udara sedang dingin, bunglon akan mengubah kulitnya menjadi lebih gelap. Warna gelap bekerja seperti penyerap panas. Jadi saat sinar matahari menyinari tubuhnya, panas lebih mudah terserap, sehingga tubuh bunglon cepat hangat. Ibarat kita memakai jaket hitam saat musim dingin, tubuh jadi lebih cepat terasa hangat. Sebaliknya, ketika cuaca sangat panas, bunglon akan berubah warna menjadi lebih terang. Warna terang, seperti putih atau hijau pucat, akan memantulkan sinar matahari, sehingga tubuh tidak terlalu banyak menyerap panas. Sama seperti kita memilih baju putih atau warna cerah saat berjalan di bawah terik matahari, rasanya lebih sejuk, bukan? Kemampuan ini sangat penting, karena bunglon termasuk hewan berdarah dingin. Artinya, suhu tubuh mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kalau terlalu panas, mereka bisa lemas dan dehidrasi. Kalau terlalu dingin, tubuh mereka bisa menjadi kaku dan sulit bergerak. Dengan mengatur warna tubuh, bunglon bisa mengatur suhu, layaknya punya AC alami, sekaligus heater alami. Hebatnya, semua itu dilakukan tanpa alat apapun, hanya dengan sel-sel kulit yang sudah diciptakan khusus untuk itu. Coba bayangkan, satu hewan kecil bisa menyatukan fungsi pakaian, pendingin ruangan, dan pemanas hanya lewat perubahan warna kulitnya. Sungguh luar biasa. Pernahkah kamu melihat wajah temanmu yang tiba-tiba memerah saat marah? Atau pipi seseorang yang jadi merah muda ketika malu? Nah, manusia juga bisa menunjukkan perasaan lewat warna kulit, meski terbatas. Tapi bunglon, mereka melakukannya dengan cara yang jauh lebih dramatis. Bunglon bisa berubah warna sesuai dengan emosi dan kondisi tubuhnya. Jadi warna pada kulit mereka bukan hanya soal menyamar atau mengatur suhu, tapi juga cara untuk menunjukkan suasana hati. Misalnya, ketika bunglon marah atau merasa terancam, warnanya bisa berubah menjadi lebih gelap atau bahkan muncul corak yang mencolok, seperti garis-garis hitam atau merah. Ini seperti lampu peringatan yang menyala, memberitahu hewan lain. Awas, jangan mendekat. Aku sedang tidak ramah. Sebaliknya, ketika bunglon tenang dan rileks, biasanya warnanya lebih lembut. Hijau daun atau coklat muda, menyatu dengan lingkungan sekitar. Warna ini menandakan bahwa bunglon merasa aman, tidak ada yang mengganggu. Bunglon jantan juga sering menunjukkan warna terang ketika jatuh cinta atau sedang menarik perhatian betina. Tubuhnya bisa berubah menjadi kombinasi hijau, kuning, bahkan oranye menyala, seolah-olah sedang memakai kostum pesta. Warna ini adalah sinyal, aku sehat, aku kuat, aku pasangan yang tepat. Bukan hanya emosi, kondisi tubuh juga berpengaruh. Bunglon yang sedang sakit atau stres biasanya menampilkan warna yang lebih kusam, tidak secerah biasanya. Dengan kata lain, tubuhnya sedang memberi sinyal bahwa ia tidak dalam kondisi terbaik. Kalau kita pikir-pikir, warna pada bunglon itu mirip dengan bahasa tubuh manusia. Kita bisa tersenyum untuk menunjukkan bahagia, cemberut saat kesal, atau tertawa ketika gembira. Bedanya, bunglon tidak perlu menggerakkan wajah atau tubuh. Mereka cukup mengubah warna kulitnya, dan semua pesan tersampaikan. Jadi, perubahan warna bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang bagaimana bunglon mengekspresikan diri. Kulit mereka adalah cermin perasaan yang bisa terbaca oleh bunglon lain. Bayangkan kembali seekor bunglon yang sedang berdiam di dahan pohon. Perlahan, warna tubuhnya berubah. Dari hijau segar seperti daun, menjadi coklat menyerupai kulit kayu,
lalu tiba-tiba muncul corak cerah yang menakjubkan. Seolah-olah, bunglon itu adalah kanvas hidup yang sedang dilukis oleh alam. Selama perjalanan kita dari bab 1 hingga bab 9, kita sudah mengungkap banyak rahasia. Kita tahu bahwa perubahan warna bunglon bukanlah sihir, melainkan kombinasi luar biasa dari struktur kulit, pigmen, cahaya, dan emosi. Semua bekerja sama, menciptakan efek yang indah sekaligus bermanfaat. Dari lapisan kulit khusus bernama iridofor, cahaya bisa dipantulkan sehingga menciptakan warna biru atau hijau. Dari pigmen kuning, merah, dan coklat, kulit bunglon bisa menghasilkan berbagai kombinasi warna yang kaya. Dari refleksi cahaya dan lapisan nano, warna bisa berubah sesuai sudut pandang, mirip pelangi kecil di tubuh hewan ini. Dari kebutuhan bertahan hidup, bunglon bisa menyamar agar tidak terlihat oleh predator atau mangsa. Dari emosi dan kondisi tubuh, warna berubah menjadi sinyal sosial, marah, tenang, tertarik, atau bahkan sakit. Semua ini menunjukkan betapa luar biasanya ciptaan alam. Bunglon bukan hanya sekadar hewan yang bisa berubah warna. Mereka adalah ahli komunikasi, penyintas tangguh, dan seniman alam sejati. Kalau manusia mengekspresikan diri lewat kata-kata, wajah, atau pakaian, maka bunglon mengekspresikan dirinya lewat kulit. Setiap perubahan warna adalah cerita. Setiap pola yang muncul adalah bahasa. Dan bahasa itu bisa dipahami oleh bunglon lain tanpa satupun kata. Di dunia hewan, kemampuan seperti ini sangat langka. Karena itu, bunglon menjadi salah satu makhluk paling menakjubkan yang pernah kita pelajari. Dari tubuh kecil mereka, kita bisa belajar tentang adaptasi, kreativitas, dan pentingnya komunikasi. Jadi, lain kali kalau kamu melihat gambar atau video bunglon yang warnanya berubah-ubah, jangan hanya menganggapnya keren atau unik. Ingatlah bahwa di balik perubahan itu ada sains yang luar biasa. Perpaduan biologi, kimia, dan fisika yang membuat kulit mereka hidup seperti kanvas berjalan. Akhirnya, kita bisa berkata, bunglon adalah simbol keajaiban alam. Pengingat bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal menakjubkan yang masih menunggu untuk kita pahami. Dan siapa tahu, dengan memahami bunglon, mungkin kita juga bisa belajar satu hal penting, bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru, perubahan bisa menjadi cara untuk bertahan, berkomunikasi, dan menunjukkan jati diri.